Sebenarnya lorong ini menuju ke kerajaan Mataram. Jadi ini ya, jangan diinjak ya. Oh, ini ada apa nih? Ini makam, jangan di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mr. Nazar Explore, mengungkap misteri dalam tabir Ketabuan. Dan sekarang saya sedang berada di suatu wilayah yang konon kabarnya di sini adalah wilayah tempat dimakamkannya Kerajaan Mataram. Dan di sini ada situs yang unik, teman-teman, dimana kalau misalkan masuk ke dalam kita bisa melewati lorong ataupun goa yang terbuat dari akar. Dan di sini banyak yang kejadian mistis yang bisa diceritakan, bahkan kabarnya kalau misalkan diceritakan 1 bulan itu tidak habis. Nah, penasaran bagaimana lokasinya? Kita akan ngobrol langsung dengan seorang anak indigo yang bisa menerawang atau melihat alam gaib. Buat teman-teman yang menonton video ini, tonton video ini sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Let's go! Nah, ini teman-teman, situs ini berada di tengah hutan yang cukup lebat, dan di sini ada suatu hal yang unik ya, akar yang melingkar seperti goa, teman-teman. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan konten kreator lain, ada Kang Arif Budiman yang ada di sebelah sana, dan seorang gadis indigo gitu ya, yang sudah terkenal di dunia YouTube. Teman-teman bisa menonton di Kartika Hidro TV dan Meisa Selina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, maksud kedatangan kami ke sini, Neng, ingin mengetahui sejarah dan keunikan yang ada di situs ini. Nah, oke, kita perkenalan dulu teman-teman. Kalau boleh tahu namanya siapa, Neng? Nama saya Nukmi. Noknyimas. Nah, ini Noknyimas ini sudah terkenal bisa melihat alam gaib gitu, atau kalau misalkan bahasa sederhananya itu gadis indigo begitu. Cuman sebelum kita masuk ke sana, ini teman-teman saya mau bertanya tentang kabarnya ada goa yang terbuat dari akar. Nah, itu betul tuh. Iya betul. Ini goanya. Nah, ini teman-teman, di luar nalar ya, ternyata akar bisa dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi goa. Nah, untuk wilayah ini sendiri nih, ini tuh wilayah apa itu? Apakah betul itu pemakaman Kerajaan Mataram? Nah, jadi di dalam gua ini, di dalamnya ada makam Raja Mataram. Kerajaan Mataram. Nah, untuk ini Kerajaan Mataram ini berarti terdiri dari raja dan anak buahnya seperti itu. Berarti Raja Mataram ya? Jadi lorong ini disebut lorong gaib yang menuju Kerajaan Mataram. Oh, ini tuh bisa tembus ke Kerajaan Mataram. Oh, nah, Di luar nalar ya. Luar biasa. kalau boleh tahu nih, dibentuknya secara alamiah atau dibentuk oleh raja-raja zaman dahulu atau bagaimana? Dulu sih kan kakek saya pernah jadi kuncen. Nah, beliau ini dibentuk kayak gini dari mulai akar segede ini. Dulunya dibentuk sama Dulunya. kakek. Jadi kan ceritanya turun temurun. Jadi dibentuk dari segede ini jadi sebesar ini sekarang. Berarti butuh waktu yang lama. Nah, itu kalau boleh tahu dari sejak tahun berapa? Gak tahu ya tahun berapanya, soalnya pas ibu saya masih kecil juga itu tahunnya. Dikasih kabar. Nah, kalau datang ke sini ini perlu izin nggak sih atau langsung masuk aja tidak apa untuk berziarah seperti itu? Harus ada kuncinya kalau di sini. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk. Nah, kalau nih ada yang sembarangan masuk, itu apakah ada hukumannya atau terjadi sesuatu hal begitu? Biasanya linglung, nggak bisa Linglung? keluar dari area makam sini. sini. Oh, dan pernah ada kejadian seperti itu? Pernah terjadi, sering sih, kan ini dulu sering ditebang gitu, suka ada yang datang ke rumahnya. Genteng atap rumahnya itu kayak bunyi gitu. Oh, Ada yang mengganggu ya. Kayak jadi jangan sembarangan datang ke sini. ya, soalnya kan ini lokasinya
Di sana makam umum. Oh, Di makam sana. umum. Iya di sana. Oh, nah teman-teman di sebelah sana bawah ya. ini makam umum. Saya kira tadi lewat ke sini makam kerajaan juga, ternyata bukan ya? Bukan, ini lebih ke makam umum. Jadi yang Oh, makam kerajaan lebih di sini. lebih ke sini. Oh ya Neng, ini mau tanya ini pohon apa ya kira-kira ya? Ini kiara. Oh, pohon kiara ya. Baru dengar juga ya pohon kiara ya. Ini Pohon. banyak tuh, ada 1, 2 sama yang itu. Cuma yang paling gede yang ini. Yang Oh, ini. ini pohon kiara. Mungkin bisa berumur ratusan tahun ya. Ini mungkin ini udah berpuluh-puluh tahun, apalagi yang itu tuh. Udah lama banget ya. Hmm. Sampai ada yang udah tumbang juga itu tuh di sana. Oh, usianya pastinya bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai berabad-abad ya. Nah, tadi sempat disebutkan kalau lorong ini bisa menuju daerah gaib atau disebut lorong gaib. Nah, itu lorong ini membawa kita kemana sih sebetulnya? Sebenarnya lorong ini menuju ke kerajaan Mataram. Jadi di dalam kita masuk aja deh biar enak. Oh, Iya. boleh, silakan masuk. Ayo. Jadi saya buka dulu ininya ya. Nah, beginilah suasana yang ada di dalam goa ya. Lorong yang terbuat dari akar. Ini panjangnya berapa meter nih kira-kira? Nggak tahu ya berapa meter ya? Ada kali Nggak, ini 15 20 lebih. Di sini ada berapa makam ya kira-kira nih? Ada banyak sih tapi nggak bisa disebut. Mm-mm. Ini ya jangan diinjak ya. Oh, ini ada apa nih? Ini makam, jangan diinjak. Oh, makam. Oh, ini harus hati-hati teman-teman. Jadi terkadang ya ada batu di situs budaya seperti ini tidak boleh sembarangan. Apakah ada aturan-aturan khusus buat orang yang ingin berkunjung ke sini nih? Ada, biasanya yang lagi haid ya, kalau perempuan nggak boleh masuk. Di makamnya di dalam, tapi nggak bisa kita ekspos sekarang. Ini bangunannya di dalamnya ada 2 makam. Oh, di dalam sini ada 2 makam. Ini makam yang di dalam ini rajanya gitu. Makam Raja Mataram. Raja apa namanya kalau boleh tahu? Kanjeng Sultan Agung. Kanjeng Sultan Agung. Sultan Agung. Kira-kira yang keberapa ya? Entah. Ini nggak bisa disebutin yang keberapa. Nggak sebutin ya. Dan di sini teman-teman saya beberapa kali lihat ada tanda dilarang masuk tanpa izin kuncen setempat. Nah, berarti ya tidak boleh diekspos juga ya daerah di sini ya. Jadi teman-teman yang penasaran daerah mana kita nggak bisa jawab karena ini privasi begitu ya. Yang jelas daerahnya antara perbatasan Majalengka dan Ciamis. Majalengka dan Ciamis. Jadi yang kita injak ini perbatasan antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis. Nah, biasanya kalau makam keramat itu selalu diziarahi oleh peziarah. Nah, kalau makam ini karena tadi disebutkan privasi, itu selalu ada orang yang datang ke sini berziarah? Ada, suka ada yang datang. Itu mungkin yang udah tahu ya Neng. Yang udah tahu datang. Nah, Bisa langsung ke kuncennya. Tapi kalau lewat saya juga nanti panggil kuncennya dulu. Diarahkan ke kuncennya yang mengetahui wilayah sini gitu ya. Memang itu aturan yang ada di sini. Tapi nggak dipakai yang aneh-aneh kan ya? Enggak, di sini mah enggak. Paling yang minta barokah gitu, yang pengen bagus suaranya ada di sini ziarah. Ke suara. Yang bisa kori gitu. Kori. Kayak untuk silat juga ada di sini. Oh, jadi ya maksud orang datang ke sini itu yang sepertinya yang paling populer itu yang pertama suara, dan kedua itu yang mau belajar silat gitu ya. Yang pengen ya barokahnya lah gitu. Oh, barokahnya. Tuh barangkali ya apa Muammar ZA mungkin yang kira internasional datang ke sini. Jadi ada senopatinya yang terkenal dengan keindahan suaranya. Oh, senopati dari Mataram. Senopati dari Mataram. Tapi makamnya nggak bisa saya ekspos, tapi ada di daerah sini. Ada di daerah sini. Ada di daerah sini juga. Beliau terkenal karena ini suaranya yang bagus. Suara yang merdu. Barangkali ya ada yang mau ikutan audisi lomba nyanyi, kalau mau mengambil keberkahan, tarik suara bisa datang ke sini. Mungkin salah satu ikhtiar dan doanya seperti itu. Dan banyak yang berhasil itu menurut laporan. Tapi ada yang kemarin 2 kali gitu di sini suaranya udah mulai bagus. Ya kan dia barokahnya gitu, jadi diiringi sama latihan juga. Jadi tidak
sembarangan datang ke sini suaranya langsung bagus. Enggak, jadi Pastinya. ada latihannya. Pasti Jadi dibantu juga gimana nih mau berarti. ketemu sama kuncinya? Boleh. Oh boleh ya. Boleh, ya. Pak, Nah ini kita kebetulan ada Bapak Kuncennya. Kita mau kenalin. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, saya Nazar. Ya. Nah, saya datang ke sini bersama rekan, ini ada Kang Arif Budiman. Ya, ingin bertanya tentang Sama itu juga. situs yang ada di sini begitu. Nah, pertanyaan saya nih Kang, ini kan Kuncen ya. Kuncen. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Namanya abdi kita. Iya, Mun, nama Akang Yayan. Bapak Yayan. Ini kan tadi saya ngobrol nih sama Neng Nok Nyimas. Ya. Kalau goa yang terbuat dari akar ini dibentuk sejak zaman Kuncen pertama. Nah, kalau Akang sendiri ini Kuncen keberapa ya? Kalau bisa dibilang kuncen ketujuh. Kuncen ketujuh. Kuncen ketujuh. Nah, sempat kan waktu itu 2 tahun nggak ada yang merawat. oh gak ada yang ngerawat. Nggak ada. Baru dilanjutkan sama Sama Kang Yayan. Ini saya panggilnya Bapak atau Akang? Oh, Ini, Mbah ya? Wak. Wak. Oh iya. Dari Ning, ya. Ini Wak. Wak. Oh ya, Wak Yayan. Berarti turun temurun ya, Wak. Turun temurun. Enggak sih, kan di sini mengatsak gitu, jadi kuncinya ini yang baru yang bener ngurusnya. Oh, jadi sekian banyak yang ini. Berarti nanti kalau ada orang yang mau berziarah ke Pak Yayan ya. Pak Yayan dulu ya. Ini Wak Yayan. Ini kan saya pada saat masuk ke sini merasakan aura mistis yang cukup pekat gitu ya. Pohon-pohon yang besar, makam-makam seperti itu. Nah, pernah tidak terjadi kejadian-kejadian mistis yang di luar nalar manusia begitu di wilayah sini, Kang? Jadi kejadian seperti apa? Ya, biasanya menampakkan diri, entah itu mungkin seorang raja, seorang tumenggung, seperti itu. Putri. Ada Pak? Ada yang menampakkan, ada juga di pintu gerbang yang mau masuk sini itu ada juga yang penjaga lawang tersebut. Oh, jadi nah sebelah sana. Kalau boleh kita ngobrol di sebelah sananya bisa, Pak? Bisa. Nah, supaya Kalau ini. mau diekspos semua bisa sih, soalnya kan ada akar 5 akar di sini. Oh, 5 akar. Ayo ikut. Nah, boleh deh di explore aja di sini, katanya ada 5 akar ya. Nih yang dimaksud 5 akar ini apa? Boleh dibantu, Pak? Kita lihat aja langsung akarnya gimana. Kalau akar itu bisa melambangkan segala keberadaan di beliau gitu di sini. Jadi intinya akar itu melambangkan dulunya ada 5 jawara kampung. 5 jawara kampung yang melindungi kerajaan itu. Hmm. Jadi kan dulunya ada 2 kerajaan yang di satu pemerintahan kan. Oke, kita mau lihat akar yang mana dulu nih? Jadi ini ada 5 akar bisa dihitung. Jadi setiap habis panen raya atau habis pareresan kita ngelewat sini. Mengelilingi. Ya, kesana aja, ayo. Saya takut nih, takutnya saya nginjak apa jadi gitu kaki, ya. Kaki kiri dulu. Oh, harus kaki dulu. Harus nginjak batu itu. Oh, harus nginjak batu ini. Jadi ibaratnya ini gerbangnya barangkali ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tokoh ulamanya juga kan ini melambangkan 5 tokoh ulama yang 5 tokoh ulama. Bisa disebutkan itu siapa aja? Tokoh ulama setempat di sini begitu? Ya, yang dimaksud tokoh ulama terbesarnya yang pertama menemukan lembut yaitu beliau Sultan Agung. Jadi beliau penyiar agama Islam juga di sini. Penyiar agama Islam di sini ya. Berpecah ke setiap daerah. Jadi kan itu 1 di sana 1 kan ya? Iya. 1, 2, 3, 4 yang itu. Kita lihat dari jarak jauh ya teman-teman. Ya biasanya yang habis jaroh, nah duduk di sini berdoa gitu, insya Allah doanya di sini. Oh, di sini. Yang kebetulan di sana juga makam Mangkubumi. Sebelah mana? Nah, yang itu. Oh, ini dia. Ya, itu makam Mangkubumi. Oh, ini Mangkubumi, teman-teman. Jadi sepertinya kalau bisa kita sebutkan aparat negaranya gitu ya. Ada di sekitar sini, dan yang di dalam bangunan ini adalah makam rajanya. Gitu. Dan di warga setempat kalau misalkan setelah panen raya berkeliling di pohon beringin ini yang besar ya.
Ya, intinya syukuran itu bawa syukuran aja gitu, bawa tumpeng sehabis panen Setahun raya. sekali ya? Iya, setahun sekali. Kalau Kalau di sini setahun 3 kali, kalau saya dua Wak. Ntar hari apa kira-kira nanti kita bisa ekspos di biasa sini? sudah Biasanya mau panen atau mau habis panen, Iya. mau nanam lagi gitu. Bulan? sudah menanam Nggak nentu sih. Kan tentu ya. Tergantung Kalau dari bulan Maret panennya tergantung. berarti gitu ya. di bulan apa aja gitu, yang penting sesudah panen kita pareresan Rame di tahun sini ya. gitu, anak tahun. Iya. Rame, Mm-mm, biasanya rame, banyak warga yang ikut juga. Itu siang malam, Enggak, Siang, siang iya. aja. siang aja. Barangkali kita bisa datang ke Bisa sini ya, datang nanti kita. melihat Nanti kita budaya coba gitu aja. yang ada di daerah Majalengka ini ya, Majalengka Selatan. Tarian budaya yang dulu dijalankan oleh leluhur di sini gitu, seperti yang sultan gitu, yang waktu dulu gitu, Seperti itu ya. ya waktu itu kita jalannya aja gitu, Intinya nyucuk galur lah gitu. untuk galur gitu budaya. Mengembang kita kembali adat istiadat yang ada. Ya betul, memang kalau tradisi adat budaya itu harus dipertahankan sebagai ciri khas dari kita sebagai warga negara Indonesia, seperti itu ya. Ditambah juga harus menjaga adab dimanapun kita berada. Iya. Nah, dikhawatirkan ada yang iseng datang ke sini tidak menjaga adab, malah dapat efek jeraknya seperti itu. Kembali ke diri masing-masing, kalau berbuat yang baik mungkin hasilnya juga baik gitu. Baik ya. Kalau berbuat nggak baik mungkin Hasilnya hasilnya juga nggak baik lagi. Tergantung niatnya gitu, hasilnya ya baik juga. Dan ini saya penasaran nih, belakangan ini terjadi gempa di Tuban. Nah, boleh nanti di video selanjutnya saya ngobrol dengan Nok Nyimas karena menerawang apakah ada kaitan dengan dunia mistis gitu ya, atau penerangan gaib. Oke, kalau gitu sepertinya cukup ya. Ada lagi ya kan? Terima kasih udah kayaknya sih ya. Terima kasih ya Yan, Nok Nyimas sudah berikan informasi. Mudah-mudahan situs di sini selalu terjaga kelestariannya dan warga tempat yang di lingkungan selalu sejahtera gitu ya. Pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.